organisasi sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang antara alat propaganda dan batu loncatan kemerdekaan. Tujuan Jepang di Indonesia memenangkan Perang Pasifik dan mobilisasi sumber daya. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak hanya tentang dominasi, melainkan bagian integral dari strategi Perang Pasifik yang lebih luas. Jepang sangat membutuhkan dukungan logistik dan tenaga manusia dalam jumlah besar untuk melancarkan ekspansinya. Jepang menggunakan strategi propaganda saudara tua, mengklaim diri sebagai pembebas Asia dari kolonialisme. Mereka juga secara cerdik merangkul tokoh-tokoh nasionalis dan agama terkemuka untuk mendapatkan legitimasi massa. Kebutuhan mendesak Jepang adalah Jepang membutuhkan manpower dan logistik atau hasil bumi dan bahan mentah secara masif untuk menopang upaya perang mereka yang ambisius. Kegagalan awal, Gerakan 3A didirikan tahun 1942, cahaya yang meredup. Gerakan 3A terdiri dari 3 narasi konspirasi. Yang pertama adalah Nippon, Cahaya Asia. Slogan ini menekankan peran Jepang sebagai pembawa pencerahan dan peradaban di Asia, menggantikan dominasi Barat. Yang kedua adalah Nippon Pelindung Asia. Jepang memposisikan diri sebagai pelindung bangsa-bangsa Asia dari ancaman penjajah Barat, menciptakan ilusi keamanan. Yang ketiga adalah Nippon, Pemimpin Asia. Slogan ini menegaskan klaim hegemoni Jepang sebagai pemimpin alami di kawasan Asia, menuntut kepatuhan dari negara-negara lain. Gerakan ini adalah upaya awal Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia melalui identitas saudara tua. Namun ia gagal total karena masyarakat segera menyadari ambisi imperialisme Jepang dan kurangnya dukungan dari tokoh nasionalis yang berpengaruh. Yang berikutnya adalah Putra. Lahir atau dibentuk pada tahun 1943 dari propaganda menjadi platform kemerdekaan. Putra dikomandani oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka dimanfaatkan Jepang sebagai magnet untuk mobilisasi rakyat. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk dengan tujuan utama untuk memobilisasi rakyat Indonesia demi kepentingan Jepang, memanfaatkan popularitas tokoh-tokoh nasionalis. Putra menjadi wadah bagi pemimpin bangsa untuk membangun kesadaran nasional dan mempersiapkan kemerdekaan di balik pengawasan ketat Jepang. Namun, dalam praktiknya, Putra justru menjadi wadah strategis bagi para pemimpin bangsa untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan secara tidak langsung mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang akhirnya membubarkan organisasi ini karena dinilai lebih menguntungkan bangsa Indonesia daripada mereka sendiri. Yang ketiga adalah kontrol total atau Jawa Hokokai 1944, totalitas kebaktian demi Jepang. Ketika posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik, mereka membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa sebagai organisasi yang lebih sentralistik dan dikendalikan penuh oleh Gunsaikan, kepala pemerintahan militer. Gunsaikan adalah puncak komando dalam pengawasan. Jawa Hokokai adalah organisasi sentralistik pengendali. Tonarigumi adalah unit dasar kontrol masyarakat. Pengurus kecamatan adalah koordinasi wilayah dan program.
Jawa Hokokai memiliki struktur organisasi yang merasuk hingga ke tingkat paling bawah masyarakat, yaitu Tonarigumi atau rukun tetangga. Fokus utamanya adalah pengumpulan paksa hasil bumi, perhiasan, dan mobilisasi tenaga kerja Romusa yang sangat brutal. Organisasi Islam selanjutnya adalah peran agama, dari MIAI ke Masyumi dan perlawanan halus. Jepang mencoba mengontrol organisasi Islam. MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang terlalu mandiri akhirnya dibubarkan. Kemudian Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan harapan dapat lebih mudah dikendalikan. Para ulama dan pemimpin Islam menggunakan Masyumi sebagai platform legal untuk memperkuat jaringan umat, menyebarkan ajaran agama, dan secara halus menumbuhkan semangat perlawanan terhadap Jepang. Masyumi menjadi simbol keteguhan umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan menjadi benteng perlawanan budaya terhadap upaya Japanisasi. Ini menunjukkan bagaimana agama menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk ditundukkan.